Mungkin udah pas kali ya. Oke. Halo semuanya. Jadi aku tadi udah tag beberapa kali dan gagal terus karena aku pengen jadi kayak orang lain yang ceritanya tuh rapi, runtut gitu ya kan. Tapi di tengah-tengah malah belibet. Maka dari itu aku mau bawain ya yang biasa, yang kayak aku cerita ke teman-temanku aja gitu. Nah, beberapa hari ini emang teman-temanku nggak sama tahu kalau aku tuh pasang behel. Pada bilang, "Indri, kamu pasang behel ya? Indri, kok kamu udah pasang behel?" dan lain-lain. Maka dari itu aku mau cerita gimana rasanya 2 minggu ini aku pasang behel. Sakit, atau nggak bisa makan, atau makannya bubur terus gitu. Nah, sebelum ke ceritanya, mungkin aku mau nunjukin ke kalian dulu gimana kondisi gigi aku sebelum pasang behel. Jadi ini dia. JDGG ATAs hanya terlihat satu saja yang tidak rapi. Padahal gigi lainnya ikut miring. Selain ITU rahang ATAs dan rahang bor tidak sama dan tidak sejajar. Nah, jadi itu dia kondisi gigi aku sebelum aku pasang behel. Mungkin beberapa dari kalian ada yang bakal mikir, kenapa pasang behel padahal kan gigi bawahnya rapi. Terus juga gigi atas walaupun berantakan tapi kan ketutupan. Gak kelihatan enggak lah. Nah, sebelum itu aku mau cerita dulu ke kalian kenapa sih bisa giginya aku nggak rapi. Terus juga kenapa aku mau ngambil keputusan buat pasang behel gitu. Nah, jadi ini itu dari sudut pandang bapak aku karena waktu itu aku masih kecil dan aku lupa gimana kejadiannya. Waktu itu ada gigi yang goyang dan ada gigi yang tumbuh. Nah, waktu gigi goyang itu belum copot, ada gigi tumbuh yang di belakangnya tumbuhnya karena yang ini belum copot kan. Nah, udah gitu pas yang ini copot, jadi ini tuh kayak masih di belakang gitu loh, nggak ke depan. Nah, terus yang celah kayak gini itu pinggirnya jadinya miring kayak gini. Terus ada beberapa hal yang lain lagi yang membuat gigi aku itu nggak rapi. Nah, untuk alasan gigi bawah kenapa pasang juga ntar aku kasih tahu kalian di sini. Soalnya aku juga perlu tanya ke dokter. Terus kenapa nggak tanya waktu pasang, nanti aku ceritain. Nah, dengan itu aku memutuskan buat pasang behel. Nah, sebelum pasang behel juga aku tentunya udah diskusi dulu sama keluarga aku. Bahkan dari tahun-tahun lalu udah diskusi, terus kayak mikir panjang gitu ke depannya gimana. Nah, selain ke keluarga juga aku tanya ke beberapa dokter, ke beberapa temen yang udah masang dan lain-lain. Juga dulu itu dokter juga udah pernah nyaranin buat pasang dari kecil, tapi aku belum siap gitu. Maka dari itu aku memutuskan buat pasang behel. Oke, jadi aku bakal cerita ke kalian dari sebelum aku pasang behel sampai 2 minggu ini. Nah, yang pertama itu tentunya kalian harus cari informasi dulu di mana dan siapa yang akan masang behel kalian. Kalau aku itu tanya ke beberapa temen aku yang sudah masang behel dan beberapa saudara. Selain itu juga cari di internet. Dan akhirnya aku memutuskan Dokter Emi yang ada di Wonosobo. Nah, aku itu pasang tanggal 3 Agustus kemarin. Nah, sebelum ke sana tentunya aku udah WhatsApp Dokter Emi dulu, kayak tanya harga, tanya jam kerjanya beliau, terus kayak nanti ke depannya tuh kayak gimana kontrolnya dan lain-lain. Nah, Dokter Emi itu buka pukul 4 sampai pukul 7 malam. Jadi aku pada tanggal 3 Agustus kemarin itu berangkat dari sini habis asar terus ke sana. Udah gitu aku masih happy-happy aja, masih kayak ngerasain enaknya makan dan lain-lain gitu. Nah, sampainya di sana, aku datang itu udah ramai ya, padahal itu tuh baru jam 4 lebih gitu. Karena aku udah menghubungi beliau sebelumnya, jadi aku langsung konsultasi gitu. Aku masuk ke ruangan, terus itu aku ditanya-tanya, terus ibuku juga tanya, di situ aku bilang ibu kan. Nah, setelah konsultasi, dokter itu ngasih surat itu buat ke PKU, buat ronsen. Itu tuh dikasih tahu nanti semisal udah ronsen ditinggal makan aja. Soalnya nanti mungkin pas habis pasang behel juga nggak bisa makan gitu. Nah, udah gitu akhirnya aku pergi ke PKU. Nah, udah ngantrinya nggak lama nggak. Habis itu masuk, terus ronsen. Udah ronsen ternyata ditinggal ke administrasi aja buat bayar. Habis itu diambil itu bisa. Nggak lama nggak. Nah, walaupun nggak lama, tetepan aku memutuskan buat makan dulu. Soalnya nanti pasti lapar kan. Soalnya masih sore gitu. Akhirnya makan. Itu tuh makan terakhir aku sebelum aku pasang behel. Pokoknya nikmat-nikmatnya deh. Nah, udah gitu aku balik lagi ke dokternya ngasih tahu. Jadi setelah tahu hasil ronsennya, aku disuruh pakai baju yang seperti ini. Nah, setelah pakai baju seperti itu, akhirnya aku masuk ke ruangannya. Di situ ibuku boleh masuk. Jadi mungkin aku agak tenang ya.
Nah, aku masuk itu tuh yang pertama kali dilakukan itu pencetakan gigi. Rasanya gimana sih gigi dicetak? Kalau aku agak enek ya, jadi kayak adonan yang banyak banget gitu dimasukin ke gigi atas dulu, dikasih di atas, udah nunggu beberapa menit, mungkin cuma 2 menit doang, terus yang bawah gitu. Nah, setelah dicetak itu aku sholat maghrib dulu, soalnya pas banget aku dicetak habis itu azan ya kan. Jadi mungkin kan pasang agak lama nantinya, ada sekitar 45 menit, jadi mending sholat dulu. Nah, setelah sholat aku masuk lagi ke ruangan dengan baju yang tadi tentunya. Udah gitu aku udah nggak duduk lagi nih, aku udah tiduran. Kalau tadi kan waktu cetak kan duduk aja bisa gitu. Nah, ini udah tiduran. Habis itu aku dipasang alat apa ya namanya ya, yang buat buka gitu, yang fotonya seperti ini. Nah, udah dipasang gitu, terus aku dibersihin giginya. Jadi kalau pasang di situ itu free pembersihan gigi sama dapat satu paket kayak sikat gigi dan lain-lain. Aku udah dibersihin kan, habis itu aku pasang bracketnya. Di situ tuh masih ngerasa biasa aja, soalnya kan yang pipi-pipi itu belum nempel ke gigi gitu, jadi masih ngerasa biasa aja. Cuma rasanya itu kayak pahit, mungkin dari lem dari bracketnya. Nah, udah ditempel ke semuanya. Udah gitu nunggu paling lama sih, sekitar mungkin bisa setengah jam kali ya nunggu lemnya kering. Nah, udah ditunggu, aku udah megangin alat yang buat apa yang ngambilin yang air liur itu, udah kering nih, terus dicopot itunya, alat yang tadi dicopot, terus aku suruh kumur. Terus itu rasanya kayak, pokoknya pipi aku sama bibir aku pokoknya kayak gini banget gitu rasanya. Terus ada asistennya tuh tanya mau warna apa, dan disitu aku belum mikir sama sekali warna yang aku pinginin. Terus aku lihat ada beberapa warna yang mungkin soft gitu ya, terus aku bilang terserah gitu, aku soalnya udah ngerasain yang gitu. Aku bilang terserah, mau yang soft apa yang mana, yang soft dulu aja kali ya, orang baru pertama gitu. Akhirnya aku kayak gini doang, iya iya gitu. Terus akhirnya ditanyain gitu, suka nggak sama warna pink gitu, gimana kalau yang pink pastel aja gitu. Akhirnya aku iyain aja. Terus ini nih, nggak kelihatan ya, itulah, akhirnya aku kasih fotonya mungkin yang lebih kelihatan kan. Nah, pas udah milih warna, habis itu dokternya kesini lagi, terus pasang karet sama kawatnya. Lah itu tuh menurutku bener apa yang orang lain ceritain, sakitnya itu di pemasangan karet sama kawat. Jadi kawatnya dipasang terus dikaretin, pasang lagi dikaretin, pasang lagi dikaretin gitu. Nah, pas udah semua baru rasanya kenceng banget. Kalian cewek-cewek kalau ngikat rambut kekencengan, nah gitu rasanya, tapi itu di rambut, kalau ini di gigi gitu. Udah selesai pemasangan, udah kumur-kumur, aku udah kayak diem aja, aku udah nggak tanya kenapa aku pasang bawah dan lain-lain gitu. Udah gitu udah ngelakuin pembayaran dan lain-lain. Aku, oh iya, aku lupa kalau ternyata itu ada copot satu, soalnya waktu itu kayaknya belum kering kali ya. Nah, ini dia. Jadi ntar dikasih kayak gini, kalau ada yang copot, terus jangan sampai hilang. Akhirnya aku pulang. Udah pulang ya, bapak biasa tanya-tanya gitu pas di mobil, gimana rasanya, terus bisa ngomong enggak, terus ntar makannya gimana, terus pantangannya apa aja. Pokoknya rumah itu butuh lagi mau cuci muka dan lain-lain. Itu tuh kayak lupa kalau pasang behel menurutku, soalnya kan kayak gini nih, kayak gini, terus ntar kayak gini. Nah, waktu sampai di gigi kayak gini tuh sakit ternyata. Kalau sekarang mah aman-aman aja, udah 2 minggu gitu, ternyata tuh sakit. Begitu aku kaget kayak, hah, aduh ini gimana gitu. Udah aman, terus bangun. Ini hari yang kedua. Nah, ini hari kedua aku pasang behel. Sebenarnya bukan 2 hari banget ya, baru setengah hari, tapi aku anggapnya 2 hari aja lah biar gampang. Aku bangun tidur rasanya kayak ada sesuatu yang ganjel gitu di gigi, kayak pokoknya nggak kayak biasanya lah, soalnya kan baru awal gitu. Udah gitu aku sekolah daring kayak biasa sampai jam 9.30. Udah gitu aku cari makan. Nah, cari makan itu tentunya bubur dulu, soalnya banyak banget yang nyariin buat bubur. Akhirnya aku beli bubur.
Nah pas sampai di rumah itu aku langsung nyiapin itu tuh bubur sumsum, jadi nggak ada yang kenyal-kenyal dan lain-lain gitu. Jadi cuma bubur sama kuah doang. Itu makan ternyata itu cuma diselutup doang, bahkan kayak ngantuk gitu tuh nggak bisa gitu. Terus akhirnya udah makan 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 udah lumayan kenyang ya, walaupun bubur tapi lumayan ya. Nah udah gitu makan siangnya itu aku makan bubur apa sih namanya, bubur mutiara ya kalau di kalian, aku nggak tahu namanya apa. Udah gitu udah aku siapin, aku pikir rasanya tuh kayak bubur sumsum yang tadi, kayak ya biasa aja. Ternyata yang bulat-bulat walaupun kecil itu tuh nggak bisa dikunyah, biasanya langsung ditelan. Nah terus tuh aku tipe yang makan ya sampai lembut, kalau nggak bisa ditelan gitu kecuali obat gitu kan. Udah gitu makan, aduh harus dipilah. Akhirnya ketika aku makan terus dikeluarin mutiaranya, makan dikeluarin lagi gitu. Nah udah gitu malamnya aku beli bubur yang instan. Dan bubur instan itu sama kayak bubur sumsum, jadi nggak perlu dikunyah, langsung ditelan bisa. Nah jadi setelah makan tentunya jangan lupa buat sikat gigi, soalnya bener-bener kayak ada gitu aja di beberapa sela gitu. Nah udah gitu masuk ke hari ketiga. Nah di hari ketiga itu aku paginya agak ngerasa kayak ada yang ganjel. Ternyata kawatnya itu tuh kepanjangan, jadi seperti ini. Kata dokternya itu kepanjangan, terus ditanyain mau kesini kapan buat potong itu. Terus kan daripada kesana cuma buat potong doang, akhirnya aku tanya gimana kalau dipakai kapas atau apa gitu. Ternyata boleh dan bisa pakai yang lilin yang ada di sini, pokoknya ada gitu. Nah udah gitu udah aman, aku makan ya masih seperti biasa, bubur tambah bubur sun biar aku nggak bosen, pokoknya masih bubur-bubur sih. Aku belum berani yang lain soalnya waktu kemarin itu dokternya nyaranin kalau misalnya aku mingkem itu aku tetap kayak ini loh, buka gigi tapi bibirnya nempel, jadi kayak gini gitu. Jadi aku udah tahu gitu kayak ya udahlah makannya ntar dulu aja, yang makan nasi dan lain-lain gitu. Nah udah aman. Keesokannya waktu bangun aku terkejut terheran-heran soalnya bracket aku satu copot. Sumpah di situ rasanya ternyata sakit, bener-bener yang orang lain ceritain tuh beneran sakit gitu. Jadi bagian sini tuh udah nggak ada kan, karena yang copot itu bagian sini, aku tunjukin fotonya masih ada. Nah jadi tuh kejadiannya waktu aku bangun itu tiba-tiba kok bibir aku kayak gini, ini kenapa? Terus aku kan gak mungkin langsung ambil kaca gitu ya, akhirnya aku biarin dulu, masih kayak rasanya tuh ngelindur gitulah. Nah udah gitu aku ambil HP, aku buka kamera, ternyata udah copot. Terus di situ bener-bener ngilu banget, aku nggak bohong, pokoknya ngilu lah. Udah gitu akhirnya sore itu juga memutuskan buat kesana lagi. Nah kesana itu cuma buat copot. Jadi kenapa sih dicopot nggak dipasang aja gitu? Jadi dokternya itu bilang kan ada rongga yang di sini tadi loh, yang ini rongga. Nah ini sama ini itu kan miring kayak gini. Jadi yang belakang itu nggak bisa maju ke depan, soalnya nggak ada ruang yang terus belum kuat. Jadi kata dokternya biarin yang dua ini yang miring biar lurus dulu, biar seperti ini lagi, biar sininya tuh ada ruang, habis itu nanti dipasang biar maju gitu. Di hari kelima atau keenam itu aku udah merasa biasa aja, udah nggak yang ngomong tuh harus yang kayak gini dulu, itu udah nggak, bahkan nggak ngerasain sakit gitu menurut aku. Tapi di hari ketujuh waktu bangun tidur itu sari awannya di sini, bukan sari awan yang biasanya itu, tapi cuma putih kayak itulah, kayaknya aku sempat ngefoto juga. Nah udah gitu sari awan, terus aku akhirnya beli vitamin C, beberapa minuman yang buat sari awan dan lain-lain gitu. Terus di hari itu juga aku memberanikan diri untuk makan nasi. Jadi nasinya itu yang agak lembek itu loh, terus dikasih kuah sop terus makan, ternyata bisa. Terus aku masih belum bisa makan apa-apa sih, paling ya di kayak suwir-suwir gitu, pokoknya gigit itu masih agak linu. Seminggu berlalu, terus ini jalan minggu kedua. Nah di minggu kedua itu aku kayak ambil kapas,
waktu sebelum tidur aku ambil kapas, terus aku pasang di kayak dalam sini, di atas sini, jadi biar paginya itu nggak kayak sariawan lagi gitu. Terus itu berhasil. Terus hari berikutnya itu aku udah nggak usah di kayak gitu tuh, udah aman. Tapi bibir aku pecah-pecah, bibir aku kering, bibir aku pokoknya kayak yang diklopek-klopek gitulah, padahal nggak boleh kan, tapi ya udah gimana lagi ya kan. Nah udah gitu itu pokoknya aku lupa ya kapan tanggalnya, soalnya sering gitu loh. Terus akhirnya aku minum yang banyak dan lain-lain. Tepat pada hari ini atau tadi siang itu aku mencoba lebih barbar lagi makannya kan. Jadi selama minggu kedua kan aku mencoba makan makanan kan, kayak nasi, tahu, terus tempe dan lain-lain. Ada beberapa yang gak bisa, terus ada beberapa yang bisa gitu lah. Waktu ibaratnya kemarin itu aku kayak coba bakso terus pangsit kayak dibasahin tuh bisa lah. Hari ini itu aku coba lagi dan ternyata lepas. Waktu lepas itu aku pas makan kaget, tiba-tiba kok keras. Aku pikir batu yang di nasi itu kan, ternyata bukan. Udah gitu aku ambil dan ternyata lepas. Jadi ini udah ada 3 yang lepas waktu pertama pasang. Aduh nggak jelas ya. Yang pokoknya ini ada 3 lepas. Yang pertama pasang itu yang karena belum kering, 2 yang lepas ini, terus yang terakhir lepas karena yang di belakang. Nah jadi itu dia cerita full dari 2 minggu pertama aku pasang behel. Buat temen-temen yang penasaran gimana sih pakai ini, terus makannya apa aja, yang nggak boleh atau boleh tapi yang hati-hati, boleh komen di bawah. Karena mungkin beberapa bulan ke depan aku bakal bikin video tentang perbehelan. Sorry banget kalau semisal aneh atau gimana, karena ini baru pertama kali aku. Semoga kalian suka. Thanks for watching. Bye bye semuanya.